Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di podcast kali ini aku mau sharing ya seperti biasa. Cuman ini bicara soal buku. Wow, bicara soal buku apa nih? Nah, mungkin di antara teman-teman udah ada yang tahu ya kalau aku alhamdulillah sudah menerbitkan buku kelima, itu buku self improvement yang mana yaitu buku pengembangan diri. Dan alhamdulillah juga, buku itu sudah terbit dan sudah tersebar di online shop dari Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain ya, intinya ada di sana. Dan sebenarnya aku pengen banget bahas ini karena penting juga gitu ya. Alasan aku membuat buku self improvement ini, ya memang untuk kalian ya, bener untuk kalian, untuk teman-teman, supaya apa sih? Supaya kita semua itu mau mengembangkan diri kita. Ya kita sedikitlah spill cerita bahwa pastinya kita pernah merasa putus asa, merasa hilang arah, merasa nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Dan aku yakin ketika teman-teman baca buku aku yang terakhir itu, yang kelima, buku self improvement yang berjudul penasaran gak nih? Iya betul, bukunya yang berjudul adalah Penenang Langkah. Wow, kaget nggak tuh? Iya, judul bukunya adalah Penenang Langkah. Jadi kita baca covernya aja, baca tulisannya aja di depan cover itu buku penenang langkah, dan kayak ngerasa wow, baca buku itu hati kita pasti tenang untuk melangkah ke depannya. Dan ini buku dikhususkan untuk teman-teman yang mau melangkah, dan ini buku pengembangan diri, jadi bukan novel ya. Dan itu buku pengembangan diri, ya buku motivasi sebenarnya. Karena kan setiap hari kita butuh lah motivasi-motivasi. Dan saran aku ya, coba dibaca buku aku. Ya sebenarnya ada lima buku yang alhamdulillah sudah tersebar, sudah terbit. Tapi teman-teman bisa baca buku aku yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan buku pertama itu adalah buku Tangisan Suara Hijrah, buku kedua adalah buku Bahagia Akhir Waktu, buku ketiga adalah buku Alur Cinta, buku keempat adalah buku Memantaskan Hati, dan yang kelima adalah buku Penenang Langkah. Jadi kelima buku ini wajib banget untuk dibaca. Contoh, teman-teman sedang galau, sedang sedih, sedang depresi, sedang stres, sedang ya diputusin gitu kan sama pasangannya. Nah, teman-teman bisa baca buku Alur Cinta, buku Bahagia Akhir Waktu, dan buku Memantaskan Hati. Dan di situ udah lengkap banget, banyak sekali gitu kan saran-saran, motivasi-motivasi, masukan juga di buku itu ada, dan memang lengkap banget gitu. Jadi kayak seakan-akan kalau teman-teman baca buku itu, wow, ini tuh relate banget dengan apa yang aku rasakan. Pasti teman-teman akan berbicara di dalam diri hati seperti itu. Dan misal ada di antara kalian yang lagi futur imannya, terus pengen hijrah tapi nggak tahu mulainya dari mana. Nah, bagus banget dibaca buku Tangisan Suara Hijrah, dan itu dibahas lengkap bagaimana cara hijrah dengan baik, bagaimana cara kita bisa istiqomah, dan bagaimana cara kita bisa dekat sama Allah. Itu sebenarnya sudah dibahas dan lengkap. Dan terakhir itu adalah buku self improvement, jadi buku pengembangan diri, dan bukunya bagus banget gitu ya. Ya mungkin kalau kalian nanti udah baca semuanya dari buku pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lima itu, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali manfaatnya. Ya boleh juga sih dibaca satu-satu, kan pasti
Kak, aku nggak mungkin kan langsung baca 5 buku, ya tapi bisa dibaca satu-satu. Karena emang aku nulis itu ya buat kalian gitu kan, buat pengembangan diri, buat hijrah, buat menyembuhkan luka. Itu aku pengen banget teman-teman tuh bisa menenangkan dirinya dari rasa gelisah, dari rasa sedih, rasa terpuruk, rasa hancur dan lain-lain. Dan emang ini buku bagus ya buat teman-teman, dan aku nulis ya seperti itu karena aku sayang sama teman-teman. Dan kalau kita melihat gitu kan faktanya, realitanya, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tapi kita nggak tahu gimana cara menyelesaikan masalah itu, ya kan? Kemudian kita nggak tahu solusinya itu seperti apa. Dan kalau kita baca buku itu, kita sudah pasti memahami bahwa oh ini adalah jawabannya gitu. Oh, caranya seperti ini, itu gitu kan. Jadi kayak Masya Allah, tabarakallah, buku ini bagus banget buat teman-teman. Dan aku sharing-sharing di podcast ini karena aku yakin gitu kan teman-teman pasti pengen menyembuhkan dirinya, tapi nggak tahu cara menyembuhkannya seperti apa. Karena banyak di luar sana, aku sudah meneliti ya banyak hal di luar sana, banyak orang yang hilang arah, yang depresi, yang stres, yang nggak tahu tujuannya kemana gitu ya, dan nggak tahu harus gimana gitu. Makanya aku buat buku ini, aku nulis buku ini karena ini buat kalian. Jadi kalau kalian baca buku ini, aku yakin insya Allah hati kalian jadi tenang, hati kalian nggak gelisah lagi, nggak hancur lagi gitu ya. Jadi kayak tenang dan bisa berdamai dari diri sendiri. Kan seneng ya, kita bahagia banget kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau hidupnya tenang, hidupnya baik-baik saja, maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, apa bisa hidup kita itu akan baik-baik saja? Nggak akan bisa gitu ya. Pastinya insya Allah ya, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Makanya di buku itu aku tulis bahwa ya kita libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Nah, tapi bagaimana cara melibatkan Allahnya? Itu ada tipsnya, ada caranya di dalam buku itu. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran, boleh DM ke akun Instagram aku @mita30. Kalau mau sharing-sharing tentang suatu masalah, boleh banget di DM ya. Karena aku siap menerima masukan dari teman-teman, cerita dari teman-teman, apa ya, masukan kayak masalah gitu ya. Masalah dari teman-teman, dan insya Allah kalau aku bisa membantu, aku bisa memberikan saran gitu. Dan aku ingin teman-teman yang mendengar podcast ini hatinya menjadi legowo gitu ya, hatinya menjadi tenang. Jadi kayak ya udahlah, masalah itu ya memang ya pasti ada dari setiap manusia, tapi kan jangan sampai masalah itu dipikirin terus. Kalau dipikirin terus, sampai kapan masalah itu selesai? Kita nggak mau kan masalah itu terus berlanjut, nggak selesai-selesai. Tapi kita pengen masalah itu cepat selesai dan cepat beres gitu ya. Dan harus yakin dengan diri kita, kemudian kita harus berdamai dari apapun itu ya. Dan saling memaafkan juga sesama manusia. Kalau kita ada salah, maka kita minta maaf sama orang itu. Tapi kalau kita nggak salah, ya udah kita minta maaf juga. Karena nggak salah kok kita minta maaf sama orang lain. Dengan kita meminta maaf lebih dulu, maka kita menjadi orang yang nggak egois. Ingat, dengan kita meminta maaf lebih dulu atau kepada dia, kita nggak bakal menjadi orang yang egois. Nah, mungkin podcastnya nggak lama juga ya. Tapi aku harap teman-teman bisa membaca buku aku dari buku 1 sampai buku 5, dan insya Allah aku sedang merampung, sedang menulis juga buku yang keenam. Semoga dimudahkan dan semoga lancar. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah mendengar podcast aku kali ini, semoga bermanfaat. Oke, mohon maaf ya. Sampai jumpa dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.